memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nova Lumempo. Saya dipercaya oleh panitia untuk memandu jalannya webinar ekoteologi malam hari ini. Tema webinar ekoteologi kita malam hari ini adalah Model of Interreligious Eco-Theological Leadership to Care for the Earth in the Indonesian Context, yang akan dibahas oleh Romo Aloysius Budi Purnomo atau biasa disapa Romo Budi. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Kak Nova, Ya, para Romo dan teman-teman semua. Ya, sebelum Romo Budi memaparkan materi, saya akan membacakan terlebih dahulu profil singkat dari Romo Budi. Lahir pada tanggal 14 Februari 1968 di Wonogiri. Beliau mengenyam pendidikan sebagai calon imam di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan, Magelang tahun 1984 sampai dengan 1988. Kemudian tahun orientasi rohani Jangle, Semarang tahun 1989 sampai 1990. Seminari Tinggi Santo Paulus Yogyakarta dan studi di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 1990 sampai 1996. Dan pada tanggal 8 Juli 1996 ditabiskan sebagai Imam Diosesan Keuskupan Agung Semarang. Dan Romo Budi melanjutkan studi pasca sarjana teologi di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada tahun 1996 sampai dengan 1998. Dan sejak tahun 2019 beliau studi S3 ya, program doktor ilmu lingkungan di Unika Sedia Pranata Semarang. Romo Budi ini sangat aktif dalam berbagai macam bidang, baik dalam bidang pelayanan rohani spiritual, sebagai seorang imam, di bidang pendidikan sebagai pengajar, dan juga di berbagai macam kegiatan di bidang sosial lainnya. Sejak tahun 1998 sampai tahun 2021 saat ini, Romo Budi sudah banyak sekali karya yang dipublikasikan. Di antaranya ada sekitar 71 buku rohani, 17 buku teologi, 2 buku sastra, 9 album rohani, dan 9 karya ilmiah. Salah satunya yakni yang judulnya itu yang kita bahas saat ini ya, Model of Interreligious Eco-Theological Leadership to Care for the Earth and in the Indonesian Context. Kira-kira seperti itu. Dan untuk mengenal lebih jauh, saya mengenal Romo juga sebagai seorang YouTuber ya, Romo ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengenal Romo, ada channel YouTube-nya Aloysius Budi Purnomo, boleh dilihat di situ dengan sapaan yang khas dari Romo Budi, salam peradaban kasih ekologis. Gitu. Romo Budi juga ini seorang pemain musik saksofon ya, yang sangat luar biasa. Itu kira-kira perkenalan tentang Romo Budi. Dan sekarang kita akan masuk dalam pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Romo Budi. Untuk itu kepada Romo Budi. Baik, terima kasih Kak Nova yang sudah memperkenalkan saya. Sebetulnya siapa sih saya ini? Romo, kalau Romo siapa, Romo Abah MSC itu kan bilang Romo Deso. Aku ini Romo Gunung gitu ya, Romo Gunung di Tinjomoyo, di Kompleks Unika Sugio Pranoto yang sehari-harinya tinggal di Pasturan Unika Sugio Pranoto Semarang. Jadi saya ini dapat apa istilah saya, kejugrukan Gunung Menyan gitu ya, kalau orang Jawa bilang. Kerobohan Gunung Kemenyan. Gunung Kemenyannya kebetulan kemenyannya itu sedang dinyalakan, dibakar gitu, dan ada aroma, ada asap, ada macam-macam. Tiba-tiba Frater Wahyu dan Romo Bimo, saudara-saudaraku yang sangat baik hati itu meminta saya untuk menjadi narasumber di sesi ini. Sehingga saya waktu itu, aduh, apa yo? Kebetulan Romo Bimo itu barusan datang ke Pasturan. Ini pengantar sedikit ya Kak Nova ya, supaya nggak serius-serius amat, mentang-mentang bicara ekoteologi lalu harus sambil dayunya berkerut. Maka supaya nggak dahi saya berkerut, saya tutup ini pakai udeng. Pakai udeng merah putih tapi ya. Udeng merah putih ini simbol interreligious yang saya hayati. Udeng biasa menjadi simbol kawan-kawan Hindu Bali. Tapi di Bali udeng itu sudah sangat welcome, sehingga para turis yang ke sana pun boleh beli udeng. Ya, tidak menjadi simbol yang eksklusif tetapi inklusif. Nah, gara-gara ini daripada saya beli di toko yang warnanya tidak terlalu saya prefer gitu ya, tidak terlalu saya suka, ada sahabat saya yang pinter bikin udeng beragama Hindu, ya, beli oke itu langsung bikinin saya 2 udeng merah putih ini sesuai dengan permintaan saya. Beli, aku dibikinin udeng merah putih ya. Udeng ini juga menjadi simbol interreligious yang saya tempatkan di kepala saya, tempat otak kita berada. Sehingga mohon maaf,
OTAK kita itu juga harus intreligius gitu ya. Dari kepala turun ke hati, lalu dihidupi. Itu prinsipnya sebagai latar belakang. Nah, Romo Bimo rawuh ke Semarang, lalu baca-baca proposal disertasi saya, kemudian ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata saya kirimi artikel saya, paper saya yang dimuat di salah satu jurnal, European Journal of Science and Theology, satu jurnal yang berindeks Scopus dan Q1, dan saya menulis itu spekulasi saja, ternyata diterima Rp0, hanya dengan doa 3 kali Salam Maria, kalau tradisi Katolik begitu ya. Jadi, mengapa 3 kali Salam Maria? Karena editor in chief-nya jurnal ini di masa pandemi mengalami musibah. Ibunya stroke, dan kemudian tiba-tiba beliau japri saya via email, "Father, please pray for my mom," katanya. Dia kena stroke. Lalu saya bilang, oke, saya doakan, karena disebut, "Please pray to Mother Mary." Beliau dari gereja ortodoks, ya, ortodoks, dan kemudian minta saya sebagai pastor Katolik berdoa untuk ibunya, doanya diintensikan pada Siti Mariam, Ibu Maria. Saya jalankan saja, lalu saya doa 3 kali Salam Maria, saya respon emailnya, dan kami menjadi sahabat. Nah, itu sumber latar belakang dari judul dan paper yang kemudian dipilih oleh teman-teman GPIC webinar ini, teman-teman OFM, untuk menjadi topik webinar yang ke-7. Maka saya mohon izin berbagi screen. Ini sudah, saya share screen dulu. Ini materinya. Apakah sudah kelihatan, Kak Nova? Sudah, Romo. Oke, ini materi saya. Saya beri judul Kepemimpinan dalam Perspektif Ekoteologis Intreligius. Ya, itu materi yang saya siapkan. Coba saya gedein. Semoga bisa. Saya kelihatan ya. Maaf, Brother Wahyu, di Twitter kayak kabur begitu nggak? Oh, ini sudah Romo. Sudah ya, kelihatan ya. Ya. Kalau tidak kelihatan, bukan perangkat panjenengan yang rusak, tapi perangkat saya yang tidak mampu menyajikan yang terbaik. Ini judul dan simbol, ya, ada di situ. Saya persembahkan presentasi ini untuk mengenang Mas Iqbal Hasanuddin, yang sebetulnya jatahnya beliau malam ini untuk mengisi, tetapi ternyata beliau berpulang ke rumah Bapa, maka sejenak kita hening, kita kenang Mas Iqbal, yang mestinya menjadi narasumber untuk kita. In memoriam of Mas Iqbal, kita hening sejenak, 1 menit, mengenang beliau. Iya, terima kasih. Sekali lagi kita persembahkan ya webinar malam ini untuk beliau yang mestinya menjadi narasumber. Nah, gara-gara beliau berpulang ke rumah Bapa, ke rahmatullah, alhamdulillah husnul khotimah untuk beliau. Saya ketiban sampur kejugukan Gunung Menyan tadi, diminta untuk menggantikan beliau. Nah, saya awali presentasi ini dengan personal disclaimer dulu. Ya. Yang pertama, presentasi ini sebagai sharing pemahaman dan pengalaman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahan yang saya berikan dan juga paper yang saya presentasikan berdasarkan 4 paper yang saya tulis, 1 di antaranya dipublikasikan bersama promotor dan co-promotor saya. Itu di artikel keempat, Involvement of Interreligious Activists in Environmental Movement of the Sedulur Sikap Community in Central Java, Indonesia, review. Jadi saya mereview artikel-artikel jurnal yang bicara tentang sedulur sikap dalam pergerakannya bersama dengan
aktivis-aktivis interreligius dalam rangka gerakan lingkungan. Kemudian yang menjadi judul untuk webinar ini, A Model of Interreligious Ecotological Leadership to Care for the Earth in the Indonesian Context. Ya, itu artikel yang dipublikasikan di European Journal of Science and Theology tahun lalu. Ya, semua artikel itu di tahun lalu. Lalu sebelum itu, artikel saya yang lain terbit di JAOT. JAOT itu Journal of Asian Orientation in Theology yang diterbitkan oleh Fakultas Teologi Sanata Dharma Jogja, yang saya beri judul Towards an Interreligious Ecological Leadership Paradigm to Overcome the Ecological Crisis. Lalu di tahun 2019, saya mengembangkan tugas di kelas, tugas dalam rangka mata kuliah ekologi kepemimpinan. Waktu itu paper kemudian saya ubah, saya olah menjadi paper dengan judul Constructing and Conducting an Interreligious Ecological Leadership in Environmental Science Perspective. Itu yang dimuat di jurnal internasional Scopus IJA, ya, International Journal of Engineering and Advanced Technology. Ini latar belakang akademik dan ilmiah, keren ilmiah ya, dari topik kita malam ini. Lalu disclaimer yang ketiga, topik gagasan tentang model kepemimpinan ekotologis interreligius berbasis ensiklik Laudato Si dalam konteks komunitas Pegunungan Kendeng Utara itu sedang dalam proses pergumulan ilmiah saya sebagai disertasi dalam tahap pembimbingan bersama promotor dan kopromotor. Sehingga saya tidak masuk ke bagian ini lebih dalam karena ini sedang dalam proses pembimbingan, belum dipertahankan. Malah malam ini mungkin saya jadi latihan ujian gitu ya, di hadapan teman-teman semua. Nah, itu jurnal-jurnalnya, screenshot-screenshot yang kami tulis bersama, itu diterbitkan di jurnal Dialogo, tetapi jurnal ini unik. Untuk bisa sampai pada publikasi di jurnal ini, syaratnya kita harus ikut conference dulu. Jadi conference selama pandemi ini memang dibuat melalui webinar, Zoom, dan kita berdiskusi selama 1 minggu. Itu melelahkan, ya, karena syarat untuk pemuatan artikel itu harus dengan aktif merespon semua pertanyaan dan ikut merespon penulis lain yang terlibat pada konferensi itu. Kalau tidak, maka paper tidak akan dipublikasikan di jurnal Dialogo, multidisciplinary jurnal. Itu syaratnya. Ini agak berat, paling berat saya di sini kalau menulis artikel. Kebetulan 2 kali menulis di situ. Yang pertama kaitannya dengan COVID-19 yang direspon secara interreligius, dan yang kedua itu mengenai involvement of interreligious activists in environmental movement yang di Kendeng itu. Ini latar belakang pertama, disclaimer. Lalu yang kedua, saya mengandaikan dalam diskusi yang ke-7 ini untuk kita semua, terutama para sahabat yang selama ini sudah aktif terlibat dalam webinar sampai tahap ke-7 ini, pengandaian saya sudah memahami dan jelas mengenai konsep tentang ekoteologi. Ya, itu sudah jelas dalam perjalanan diskusi kita. Sehingga saya tidak akan masuk ke sana, langsung lompatannya ke gagasan tentang ekoteologi interreligius. Nah, gagasan tentang ekoteologi interreligius itu dimulai oleh 2 tokoh. Yang pertama tahun 2009, seorang imam yang dalam tradisi Katolik pasti sangat dikenal, juga dalam rangka interreligius, yaitu Felix Wilfred. Ya, beliau pernah menjadi sekretaris untuk FFBC cukup lama, waktu saya masih mahasiswa, tahun 90-an. Beliau menulis di jurnal Konsilium, jurnal yang terbit sesaat sesudah Konsili Vatikan kedua oleh tokoh-tokoh hebat, teolog-teolog besar, mendirikan jurnal ini. Beliau menulis tahun 2009 dengan judul Toward an Interreligious Ecotheology. Itu memberi gambaran umum tentang apa itu ekoteologi interreligius. Kemudian tahun 2013, Julia Watts-Belzer ini seorang rabiah Yahudi di Amerika yang juga membuat satu tulisan kecil di Religious Studies News tahun 2013 dengan judul Environmental Justice and Interreligious Ecotheology. Jadi saya memadukan 2 gagasan mereka untuk presentasi ini.
tidak usah diperhatikan gambar yang ada di sini. Gambar-gambar ini sebetulnya nggak usah diterangkan, sudah sangat berbicara. Ya. Lalu gagasan tentang ekoteologi interreligius, Felix Wilfred itu yang seperti apa? Saya peras, gambar-gambar menjadi ilustrasi. Menurut Wilfred, krisis bumi menjadi krisis tentang Allah dan krisis umat manusia ketika alam berhenti menjadi manifestasi ilahi. Mengapa berhenti menjadi manifestasi ilahi? Karena alam, ya, bumi itu sekadar dipandang sebagai objek yang bisa dieksploitasi, dirusak bahkan. Sehingga aspek-aspek ilahi dari alam semesta ini praktis lalu tidak tampak di sana. Itu kata dia. Nah, krisis bagi saya adalah kesempatan untuk memikirkan kembali dan berubah. Dan itu ternyata juga dikatakan oleh Felix Wilfred. Krisis adalah kesempatan untuk memikirkan kembali dan berubah. Kalau dalam tradisi Katolik, kata krisis ini dekat-dekat dengan kata credere, credo, aku percaya. Dalam kondisi krisis, ada sesuatu yang dahsyat di balik itu. Nah, spirit dan semangat itu juga ada di balik gagasan ekoteologi interreligius. Maka Romo Wilfred mengusulkan perlulah melihat hubungan agama berhadapan dengan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menimpa bumi kita. Dibutuhkan upaya bersama dari semua tradisi agama untuk menanggapi krisis ekologi, masing-masing mengambil yang terbaik dari sumber tradisi dan ajarannya. Itu yang dikatakan oleh beliau. Beliau juga mengatakan, konstruksi ekoteologi bersama oleh berbagai agama dapat berkontribusi pada transformasi kesadaran, sikap, dan praksis baru dalam hubungannya dengan bumi. Umat beragama berkesempatan melupakan masa lalu yang berseteru untuk bersekutu demi merawat bumi. Ini yang menarik. Ya. Kata berseteru dan bersekutu itu memang translation saya, terjemahan saya. Beliau tidak tegas mengatakan itu. Ya, masa lalu yang memang ada beban masa lalu agama-agama, terutama dalam Abrahamic religions, tetapi Romo Wilfred mengatakan, oke lah, forget it, masa lalu itu. Mari kita pikir masa depan, maka yang masa lalu kita tinggalkan. Lalu saya bahasakan dengan yang berseteru untuk bersekutu, ya, merawat bumi. Pemahaman kita tentang Allah dan manusia cenderung memecah belah, sementara bumi memiliki prospek untuk mempersatukan kita ke dalam dialog yang bermakna tentang Allah, kemanusiaan, dan kesemestaan. Cakrawala pemahaman kita tentang manusia, tentang ciptaan, tentang Allah akan diperluas melalui dialog dengan berfokus pada alam dan lingkungan. Itu gagasan dasar dari Romo Wilfred. Kemudian apa yang dikatakan oleh Belser? Belser, satu hal yang bagi saya menarik, mengangkat persoalan-persoalan lingkungan yang terjadi di India, di Afrika, di Amerika, di berbagai belahan dunia, mengacu dari berbagai macam laporan dan artikel-artikel yang beliau olah, kemudian merumuskan satu pertanyaan, bagaimana tanggapan agama terhadap krisis lingkungan, terlibat dengan atau berpaling dari tuntutan etis ketidakadilan lingkungan. Jadi kalau kita berhadapan dengan ketidakadilan lingkungan, apa disposisi agama-agama? Nah, kalau kita bicara tentang agama-agama, itu bukan hanya umatnya, tetapi terutama pemimpinnya. Pemimpin itu yang punya kekuatan untuk menggerakkan umat. Dan umat biasanya 90% itu memiliki ketaatan kepada pemimpin agama yang bersangkutan. Nah, ini yang kemudian membuat saya berpikir tentang mungkinkah memikirkan kepemimpinan bukan hanya dalam perspektif ekoteologi interreligius, tetapi kepemimpinan ekoteologis interreligius. Kepemimpinan yang nanti akan kita lihat di bagian berikutnya. Belser secara positif dan penuh syukur mengatakan suara-suara keagamaan telah memainkan peran penting dalam melahirkan gerakan keadilan lingkungan. Nah, dari situlah kemudian beliau menyimpulkan itulah yang disebut ekoteologi interreligius. Lalu dari dua tokoh ini saya merangkum apa itu gagasan teologi ekoteologi interreligius. Ekoteologi interreligius adalah conceptually teologi yang peduli dan ramah lingkungan, yang mendasari kebersamaan semua orang, apapun agama dan kepercayaannya, untuk bersama-sama mewujudkan keadilan, keutuhan ciptaan, dan kelestarian lingkungan hidup di tengah krisis ekologi yang menimpa bumi rumah bersama. Terminologi bumi rumah bersama ini sudah dipakai oleh Felix Wilfred, meskipun di kemudian hari tahun 2015,
ketika Paus Fransiskus menerbitkan ensiklik Laudato Si dengan judul yang kurang lebih sama, nama Felix Wilfreds tidak menjadi acuan, ya, karena ensiklik Laudato Si lebih melibatkan kolegialitas, maka banyak acuan referensi itu diambil dari konferensi-konferensi wali gereja yang ada di dunia ini, kecuali Indonesia. Ya, padahal Indonesia itu sudah punya pesan pastoral, ekoteologis banget di tahun 2013 waktu itu. Ya, tapi tampaknya bahkan 2003 kalau nggak salah, itu sudah ada ditegaskan itu. 2004 saya datang ke Semarang itu getol-getolnya membaca nota pastoral KWI tentang itu. Jadi, tapi tampaknya tidak masuk. Nah, ketika saya bertanya pada Bapak Kardinal Suharyo sebagai Ketua KWI, mengapa kok nggak masuk? Itu soal bahasa. Ya, kelemahan kita, dokumentasi dokumen-dokumen kita itu kurang ditranslate dan publish dalam berbahasa yang dimengerti dalam konteks dunia, sehingga sebagus apapun gagasannya kalau hanya ditulis dalam bahasa kita, lalu forum internasional itu akan kurang mengenal itu. Itu rekan-rekan. Lalu bagaimana dengan ensiklik Laudato Si? Ekoteologi introduce dalam ensiklik Laudato Si, adakah? Ya, ensiklik Laudato Si tidak pernah menggunakan terminologi itu secara eksplisit. Tetapi ada jejak-jejak yang bisa kita cari di sana, antara lain di artikel 2. Paus mengatakan, saudari ini sedang menjerit karena segala kerusakan yang telah kita timpakan padanya, karena penggunaan dan penyalahgunaan kita yang tidak bertanggung jawab atas kekayaan yang telah diletakkan Allah di dalamnya. Bumi terbebani dan hancur, termasuk kaum miskin dan yang paling kita abaikan. Dan dalam kondisi ini dibutuhkan yang namanya dialog. Nah, Paus mengatakan dalam artikel 14 ensiklik Laudato Si, saya meminta dengan sangat agar diadakan dialog baru tentang bagaimana kita membentuk masa depan planet kita. Nah, ketika seruan ini disampaikan, ensiklik ditulis sebagai satu-satunya ensiklik atau bahkan ensiklik pertama dalam sejarah gereja, 228 ensiklik yang pernah ada dari Paus Leo ke-13, Rerum Novarum sampai Laudato Si. Ini ensiklik yang ditujukan untuk semua orang, apapun agama dan kepercayaannya. Dan itu yang membuat warna interreligius dari ensiklik ini sangat tampak. Yang menarik, saya hitung di ensiklik Laudato Si, kata dialog itu digunakan sebanyak 30 kali dalam terjemahan bahasa Inggris dengan berbagai maksud. Dialog dengan ilmu pengetahuan, dialog antar agama, dialog dengan budaya, dialog dengan kehidupan kita sehari-hari, itu disebut sampai 30 kali. Bahkan dalam terjemahan Romo saudara kita, Profesor Dr. Martin Harun, yang saya sangat berterima kasih karena beliau juga mengoreksi paper saya, A Model of Interreligious Eschatologist, itu sebetulnya dikoreksi juga oleh Romo Martin waktu saya mau publish ke jurnal itu. Maka kalau ada di sini Romo Martin, terima kasih. Juga terima kasih untuk presentasi kedua waktu itu tentang ekoteologi berbasis Alkitab. Ya, saya ngikutin itu juga yang Frater Wahyu. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata dialog muncul lebih banyak, 32 kali, plus 1 kali bahasa Inggris masih dikutip, dialog, sehingga total itu 33 kali kata itu muncul. Ya. Satu kata bahasa Inggris, kemudian yang lain bahasa Indonesia, untuk tujuan berbagai maksud. Nah, pada artikel yang ke-7, Paus sangat mengapresiasi bahwa di luar gereja Katolik, gereja-gereja dan komunitas-komunitas Kristen lain, dan juga agama-agama lain ini saya garis bawahi, apapun agama dan kepercayaannya, telah menyatakan keprihatinan mendalam dan menawarkan refleksi yang berharap tentang isu-isu yang menjadi keprihatinan kita semua. Untuk memberikan suatu contoh yang mencolok, ya, beliau menyebut Patriark Ekumenis Bartolomeus dari gereja Ortodoks. Dan nanti di luar dugaan, pada bagian-bagian belakang di artikel nomor 233, itu beliau kutip tokoh guru spiritual Islam, Ali Al-Khawas, ya, guru sufi abad pertengahan, yang dikutip puisinya sebagai ekspresi yang menunjukkan manifestasi ilahi bumi, ya, dengan tanda-tanda sakramentalnya. Itu satu-satunya ensiklik yang biasanya yang dikutip itu teolog, kemudian bapak gereja, prinsipnya perspektif Kristiani lah. Tiba-tiba Laudato Si mengutip guru sufi Islam, Al-Khawas. Ini keren, mengagetkan. Lalu bagaimana dengan kepemimpinan? Tadi sudah saya singgung di awal, agama-agama punya peran penting. Agama-agama pada umumnya sangat dipengaruhi oleh pemimpinnya.
sehingga kepemimpinan ekoteologi interreligius berbasis ensiklik Laudato Si itu juga dimungkinkan. Apalagi Paus mengatakan dalam artikel 53 sebagai masalahnya adalah bahwa kita belum memiliki budaya yang diperlukan untuk menghadapi krisis yang terjadi selama 2 abad ini. Lalu beliau menulis, kita harus membangun kepemimpinan yang mampu membuka jalan baru, berusaha menjawab kebutuhan generasi saat ini dengan kepedulian untuk semua orang dan tanpa merugikan generasi mendatang. Nah, ini titik tolak mengapa webinar ini saya beri judul topik kepemimpinan ekoteologis interreligius dalam konteks Indonesia. Dan Indonesia itu tidak sangat luas ya, tapi tidak semua saya jadikan acuan. Kalau saya menggunakan pengalaman saya sejak 2006, 2012 intensif, 2006 pengenalan pertama teman-teman di Kendeng, 2012 bergerak bersama sampai hari ini, itu menjadi konteks. Situasinya seperti ini. Nggak tahu ketika saya gabung-gabungkan, foto ini menjadi simbol kita, perjuangan kita, terutama umat Kristiani. Ya. Ada realitas bumi yang hancur dengan simbolisme bukan metafora, tapi ini realitasnya begini. Kehancuran ini direspon dengan pergerakan. Ya, di banyak tempat termasuk ini yang di istana, di depan istana presiden waktu itu menyemen kaki dengan ya, dengan semen tentu saja. Nah, realitas ini kemudian ada unsur-unsur represif, ya, aparat keamanan yang tentu tidak berpihak pada mereka. Tetapi syukur pada Allah ada pemimpin-pemimpin sekurang-kurangnya yang saya ambil sebagai sampel, Katolik dan Islam. Ya, dari Islam itu ada Gusmus antara lain, ya, kemudian dari Katolik itu yang tentu paling menonjol Monsinyur Suharyo, ya, sejak sebagai uskup di Semarang sampai sekarang. Nah, ini simbolisme kepemimpinan ekoteologis interreligius dalam konteks pergerakan di Kendeng. Pelopor pergerakan itu memang komunitas sedulur sikap sejak tahun 2006 ketika ada rencana pembangunan pabrik semen di Sukolilo. Dan pergerakan itu berhasil memenangkan dengan membatalkan terjadinya rencana pembangunan pabrik semen di situ. Dan pergerakan itu sampai sekarang menginspirasi di beberapa tempat lain yang terancam pembangunan pabrik semen, sementara daerah itu dinilai sebagai tempat yang mestinya dijaga, dikonservasi, dilindungi karena cekungan air tanah, karena bentangan alam kars, karena biodiversity yang sangat kaya di situ, karena resources yang kaitannya dengan sumber daya alam. Itu alasannya. Nah, kebetulan di Kendeng itu 3 yang bergerak, sedulur sikap, Islam, dan Katolik. Mereka bergerak untuk merawat bumi, khususnya di Kendeng Utara. Nah, kepemimpinan ekoteologis interreligius dalam konteks 2 tokoh yang tadi kita kutip di depan, lalu diharapkan mengilhami dan membantu para pemimpin menyeimbangkan perilaku antroposentris menjadi lebih ekosentris, seraya mempertimbangkan aspek kemanusiaan integral. Para pemimpin agama dan kepercayaan bekerja sama, berbagi dimensi tersembunyi, pesan ekologis masing-masing sesuai tradisi agama dan kepercayaannya. Secara khusus, Kristianitas dan Islam itu mendapatkan tantangan mewujudkan itu. Maka ekoteologi interreligius memperjuangkan dan mempertimbangkan keteladanan individual para pemimpin yang berjiwa ekologis, yang memiliki implikasi komunal, terarah pada keterlibatan bersama dalam mewujudkan keadilan dan kelestarian lingkungan. Pergerakan mereka memberi inspirasi dan menjadi model bagi perawatan bumi rumah bersama, termasuk di dalamnya keteladanan masyarakat adat yang berjuang demi perawatan bumi dan lingkungan. Nah, sebagai rangkuman, Ibu Bapak, para Romo, Frater, dan para sahabat yang terkasih, tadi kita memulai dengan gagasan ekoteologi interreligius Wilfred dan Belser merespon bumi yang ditimpa krisis. Lalu ensiklik Laudato Si merespon krisis ekologi. Lalu di Kendeng ada pergerakan, ada praksis. Maka sebagai rangkuman, atas krisis yang terjadi itu ada gagasan, ada ajaran, ada pergerakan, ajaran dan gagasan ditopang dengan keberpihakan dan keterlibatan para tokoh. Lalu di sini ada titik sambung, ini ada titik sambung. Disitulah kemudian kepemimpinan ekoteologis interreligius itu mungkin sekali untuk kita diskusikan pada malam hari ini dalam rangka mencari model kepemimpinan ekoteologis interreligius berbasis ensiklik Laudato Si. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Untuk mengakhiri presentasi ini, saya rangkum, kalau mau dikonseptualisasikan, lalu kepemimpinan ekoteologis interreligius adalah kepemimpinan
dalam kebersamaan dan kerjasama semua orang sesuai tradisi, teologi, agama, dan kepercayaannya demi perawatan bumi rumah bersama yang ditimpa krisis ekologi dengan membuka jalan baru, keberpihakan, keterlibatan, sikap ramah, serta peduli lingkungan hidup dan kemanusiaan tanpa merugikan masa depan, terutama generasi mendatang. Nah, contoh model ideal pemimpin yang saya temukan adalah Santo Fransiskus Assisi dan Paus Fransiskus sendiri. Dua pribadi ini saling berpelukan, sama-sama menjaga rumah bersama, bumi, Ibu Pertiwi. Nah, rekomendasi, mari kita menjadikan model kepemimpinan itu sebagai gaya hidup dan cara kita menggerakkan diri sendiri dan siapa saja untuk bergerak bersama merawat bumi rumah bersama dalam kepedulian dengan semua orang dan generasi mendatang. Mari kita menjadi bagian dari GPIC OFM, dan rangkaian webinar ini juga mengembangkan model kepemimpinan itu. Mari kita wartakan dan tawarkan. Moga-moga model kepemimpinan yang kita diskusikan malam ini juga bisa dikembangkan semakin banyak orang. Begitu, ini sumbernya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Sebelum saya kembalikan ke Kak Nova, izinkan saya sebentar memutar lagu tentang merawat bumi. Ya, ini lagu baru, tadi yang saya bilang, lagu baru Jangan Sakiti Bumi. Nah, kita cek, ini dia lagunya. Mari kita nikmati untuk mengakhiri. Get a real-time bird's eye view of your projects. Create project plans. Semoga terdengar dengan baik. Engkau Tuhanku, karena saudari kami Ibu Pertiwi yang memelihara dan mengasuh kami dan menumbuhkan aneka ragam buah-buahan beserta bunga warna-warni dan rerumputan. Bumi telah memberi, bumi terus disakiti, bumi menjerit karena krisis yang ditimpakan padanya. Bumi Ibu Pertiwi, bumi telah memberi, bumi disakiti. Jangan biarkan bumi membalas kita yang terus merusak tubuh dan isi kekayaannya. Iya, itu Kak Nova. Terima kasih. Wah, keren sekali ya Romo Budi. Oke, terima kasih Romo Budi sudah menampilkan video tadi dan juga sudah menjelaskan berkaitan dengan model kepemimpinan ya berdasarkan Laudato Si dan juga. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih.